Kelahiran Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qushai lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ia lahir 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau 5 tahun setelah peristiwa Perang Gajah. Pada masa jahiliyah, Utsman memiliki nama panggilan Abu Amr, dan pada masa Islam, beliau dipanggil Abu Abdillah atau Abu Laila. Ibu Utsman bin Affan bernama Arwa binti Quraisy, putri dari Ummu Hakim al-Bait'ah, di mana Ummu Hakim al-Bait'ah merupakan salah satu putri Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Utsman bin Affan bernama Affan bin Abi al-Ash. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdi Manaf ibn Qushai. Pemeluk Islam. Mayoritas sahabat Rasulullah menjadi mu'alaf setelah berumur dewasa. Bahkan ada beberapa yang berumur senja. Di antaranya ialah Utsman bin Affan. Ada 2 versi tentang kronologi masuknya Islamnya Utsman bin Affan. Versi pertama, suatu hari Utsman bin Affan memimpin kafilah dagang yang menempuh perjalanan dari Mekah ke Syam. Utsman mewarisi kafilah itu dari ayahnya yang sering melakukan perjalanan niaga dengan menelusuri lembah-lembah di wilayah Mekah, Syam, dan Irak. Cuaca saat itu sangat panas, sehingga Utsman pun memerintahkan kafilah menghentikan perjalanan dan beristirahat. Utsman beristirahat di bawah pohon. Keteduhannya membuatnya mengantuk dan tertidur. Beliau mendengar suara bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Setelah terjaga, beliau teringat bibinya, Sauda binti Quraisy, seorang paranormal yang pernah meramal bahwa kelak akan datang seorang nabi di Mekah. Hati Utsman berbisik, tak diragukan lagi bahwa Muhammad adalah nabi yang diramalkan oleh bibi beliau. Beliau lalu menceritakan hal itu kepada Thalal bin Ubaidillah yang juga sedang berteduh di sampingnya. Kedua orang itu tampak gembira. Kafilah kembali melanjutkan perjalanan. Setibanya di Mekah, mereka disambut sanak keluarga masing-masing, kemudian bertawaf di Ka'bah sebagai ungkapan syukur atas keselamatan rombongan dan keuntungan berniaga. Setelah itu, Utsman langsung menemui Abu Bakar dan menceritakan apa yang beliau dengar. Abu Bakar mengatakan, itu kabar gembira bahwa Muhammad telah menjadi nabi yang menyerukan tauhid. Setelah itu, Utsman segera menemui Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Versi kedua, berawal ketika Utsman sedang berada di halaman Ka'bah. Ketika itu beliau mendapat kabar bahwa Nabi Muhammad SAW telah menikahkan Ruqayyah, putrinya yang sangat cantik, dengan Utbah bin Abu Lahab. Mendengar kabar itu, Utsman menyesal karena telah didahului Utbah. Utsman pun kembali pulang ke rumah. Di rumah, beliau mendapati bibinya Sauda binti Quraisy
sedang duduk-duduk bersama keluarganya. Sauda adalah seorang paranormal yang untuk kaumnya. Setelah melihat Utsman, Sauda berkata, "Berbahagialah engkau akan mendapatkan kemuliaan 3 kali berturut-turut, kemudian 3 kali dan 3 lagi, kemudian 3 lagi sampai 10. Engkau akan mendapat kebaikan dan dijaga dari kejahatan. Demi Allah, engkau akan menikah gadis suci dan cantik. Engkau masih jijaka dan menemukan perawan." Utsman heran mendengar kata-kata bibinya, sehingga beliau pun bertanya, "Bibi, apa yang baru saja Anda ucapkan?" Bibinya menjawab, "Utsman, Utsman, Utsman, engkau orang bijak dan fasih. Ia adalah seorang nabi dengan beberapa bukti. Ia diutus bahwa agama yang hak. Ia datang membawa Al-Tanzil dan Al-Furqan. Ikutilah dia, jangan kamu menyembah berhala." Sauda berkata lagi, "Muhammad bin Abdullah adalah Utsman, utusan Allah yang datang membawa Al-Quran untuk mengajakmu menyembah Allah." Pusatnya lentera, ucapannya benar, agamanya membawa keberuntungan, perintahnya menjadi keselamatan, tanduknya menyeruduk, semua musuh akan tunduk padanya. Teriakan karena terluka oleh tombak tidaklah guna, batu akan hancur dan tombak-tombak akan terpasang. Setelah itu Sauda pergi, sementara mendengar perkataan bibinya itu. Utsman segera memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh bibinya tadi. Selasa pagi, Utsman menemani Abu Bakar untuk berkonsultasi mengenai apa yang telah diberitahukan bibinya tentang Muhammad. Melihat Utsman seakan sedang memikirkan sesuatu, Abu Bakar pun pula bertanya. Segera Utsman memberitahu Abu kabar dari bibinya itu. Mendengar cerita Utsman, Abu Bakar berkata, "Celaka engkau Utsman. Demi Allah, engkau adalah seorang yang bijak, maupun membedakan antara kebenaran dan kebetihan. Berhala-berhala yang disembah oleh kaummu bukankah terbuat dari batu yang tuli, tidak bisa mendengar dan melihat, juga tidak bisa memberi muhadarah dan manfaat?" Utsman pun menjawab, "Benar, demi Allah, seperti itulah keadaannya." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, apa yang telah dikatakan bibimu benar. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Allah telah mengirimnya sebagai utusan untuk semua makhluk. Apa engkau ingin mendatangi dan mendengarkan sesuatu darinya?" Utsman menjawab, "Baiklah." Mereka pun berangkat untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Saat itu sedang lewat bersama dengan Ali bin Abi Thalib yang membawakan baju beliau. Melihat Nabi, Abu Bakar segera mendekat lalu berbisik ke telinga beliau. Maka beliau kemudian duduk dan menyambut Utsman. Rasulullah SAW langsung berhadapan dengan Utsman. "Sambutlah Allah untuk mendapatkan surganya. Aku adalah utusan Allah yang dikirim kepadamu dan kepada semua makhluknya memeluk Islam dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya."
Seluruh kaum muslimin Ansor, Muhajirin, dan seluruh orang-orang yang ada di Madinah dimintai untuk hadir dalam majelis surah yang diadakan setelah sholat subuh pada akhir bulan Zulhijjah, yang dimana pada saat itu yang menjadi imam sholat subuh adalah Ar-Rumi. Abdurrahman bin Auf datang dengan menggunakan surban pemberian Rasulullah SAW dan juga dihadiri beberapa pemimpin pasukan, diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan, Umar bin Sa'ad, Amir Homs, dan Amr bin Al-As yang kebetulan melaksanakan haji bersama Umar dan mengikuti Umar ke Madinah. Setelah semuanya berkumpul, Abdurrahman bin Auf membaca syahadat dan berkata, "Wahai Ali, sesungguhnya aku telah memperhatikan urusan manusia. Aku melihat mereka tidak berpindah dari pendukung Utsman. Aku membayatmu di atas sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah dan kedua khalifah setelahnya." Dan semuanya kaum muslimin mengikuti langkah Abdurrahman bin Auf. Ada beberapa langkah yang dilaksanakan Abdurrahman bin Auf dalam musyawarah pemilihan khalifah. 1. Menyelenggarakan musyawarah bersama dengan majelis syuro dalam waktu yang telah ditentukan Khalifah Umar. Dengan cara ini, masing-masing anggota majelis syuro dapat mengemukakan pendapat, arah, dan tujuannya. 2. Mundur dari daftar khalifah agar terhindar dari prasangka-prasangka buruk. 3. Berusaha mengikuti pendapat akhir masing-masing anggota majelis syuro, sehingga seperti pemilihan parsial yang dimenangkan oleh Utsman dengan dukungan suara dari Sa'ad bin Abu Waqqas dan Zubair bin Al-Awwam. 4. Berusaha mengetahui pendapat masing-masing dua tokoh besar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. 5. Mengetahui pendapat masyarakat di belakang majelis syuro dari orang-orang khusus atau disebut juga orang cendekia, masyarakat awam, dan kaum duafa yang hasilnya mayoritas memilih Utsman. Para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, yaitu Aswaja, bersepakat bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang paling berhak menjabat khalifah setelah Umar bin Thalib, dan tidak ada seorang pun yang menentang hal ini. Kebijakan dan prestasi Utsman ketika menjabat sebagai khalifah. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Beliau adalah khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili suatu perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab biasanya mengadili suatu perkara di masjid. Pada masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada saat sholat Jumat. Beliau memerintahkan umat Islam pada waktu itu untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang kosong untuk kepentingan pertanian. Pada masa Utsman juga, kekuatan Islam melebarkan ekspansinya. Untuk pertama kalinya, Islam mempunyai armada laut yang tangguh.
Muawiyah bin Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada itu. Sekitar 1.700 kapal dipakai untuk mengembangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah. Adapun prestasi yang diperoleh selama beliau menjadi seorang khalifah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perluasan wilayah Islam. Perlu diketahui bahwa setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, ada beberapa daerah yang membelot terhadap pemerintah Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yadigerd yang berusaha menghasut kembali masyarakat Persia agar melakukan perlawanan terhadap penguasa Islam. Akan tetapi, pemerintah Islam berhasil memusnahkan gerakan pemberontakan sekaligus melanjutkan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Sehingga beberapa kota besar seperti Hisrof, Kabul, Turkistan jatuh pada kekuasaan Islam. Juga terdapat daerah lain yang membelot dari pemerintahan Islam seperti Khorasan dan Iskandaria. Adapun Iskandaria bermula dari kedatangan Kaisar Konstan II dari Roma Timur atau Bizantium yang menyerang Iskandaria dengan mendadak, sehingga pasukan Islam tidak dapat menguasai serangan. Panglima Abdullah bin Abi Sufyan yang menjadi wali di daerah tersebut meminta pada Khalifah Utsman untuk mengangkat kembali Panglima Amru bin Ash yang telah diberhentikan untuk menangani masalah di Iskandaria, dan permohonan tersebut dikabulkan. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan juga mengutus Salman Rabi'ah al-Bayyuni untuk berdakwah ke Armenia. Ia berhasil mengajak kerjasama penduduk Armenia. Perluasan Islam memasuki Tunisia atau Afrika Utara, dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Zahra, yang mana Tunisia sudah lama sebelumnya dikuasai oleh Romawi. Tidak hanya itu, pada saat Syria menggubernurkan Muawiyah, ia berhasil menguasai Asia Kecil, di mana pemerintahan Utsman, negeri-negeri yang telah masuk ke dalam kekuasaan Islam antara lain Barqah, Tripoli Barat, bagian selatan Nubah, Armenia, dan beberapa bagian Tabaristan, bahkan telah melampaui sungai Jihun. Negeri Bahlah, Hara, Kabul, Ghazna di Turkistan. Yang kedua, membentuk armada laut Islam. Pembangunan angkatan laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika dan Mesir. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melewati lautan. Pada masa itu, Muawiyah, gubernur di Syria, harus menghadapi serangan angkatan laut Romawi di daerah pesisir provinsinya. Untuk itu, ia mengajukan permohonan kepada Khalifah Utsman untuk membangun angkatan laut dan dikabulkan oleh Utsman. Itulah pembangunan armada yang pertama dalam sejarah dunia Islam. Selain itu, keberangkatan pasukan ke Cyprus yang melalui lautan juga umat Islam agar membangun armada angkatan laut. Pada saat itu, pasukan ini dipimpin oleh Abdullah bin Qusay al-Harisi yang ditunjuk sebagai Amirul Bahr atau Panglima Angkatan Laut.
Di samping itu, serangan yang dilakukan oleh bangsa Romawi ke Mesir melalui laut juga memaksa umat Islam agar segera mendirikan angkatan laut. Bahkan pada tahun 646 Masehi, bangsa Romawi telah menduduki Alexandria dengan menyerang dari laut. Periwayatan hadis pada masa Utsman bin Affan. Kebijakan pemerintah Utsman bin Affan tentang periwayatan tidak berbeda dengan apa yang telah ditempuh oleh kedua khalifah sebelumnya. Namun, langkah yang ditetapkan tidaklah setegas langkah Khalifah Umar bin Khattab. Dalam sebuah kesempatan, Utsman meminta para sahabat agar tidak meriwayatkan hadis yang tidak mereka dengar pada zaman Abu Bakar. Namun, pada dasarnya, periwayatan hadis pada masa pemerintahan ini lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya. Keleluasaan periwayatan hadis tersebut juga disebabkan oleh karakteristik pribadi Utsman yang lebih lunak jika dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Selain itu, wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas juga menyulitkan pemerintah untuk mengontrol perbatasan riwayat secara maksimal. Diberi julukan pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan tidak hanya sebagai sahabat dekat Rasulullah SAW saja, tetapi beliau juga menantu Rasulullah. Beliau dinikahkan oleh Rasulullah sebagai putrinya bernama Ruqayyah. Namun, Ruqayyah meninggal ketika terjadi perang Badar Sughra karena sakit. Ini membuat beliau tidak ikut serta dalam berperang. Tidak lama kemudian, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pada sahabat pun menganggap Utsman bin Affan sebagai orang yang sangat beruntung karena menikahi dua putri Rasulullah. Mereka menjuluki beliau dengan sebutan Dzu Nurain, artinya orang yang memiliki dua cahaya. Namun Ummu Kulthum juga meninggal semasa Rasulullah masih hidup, sedangkan Allah tidak memberikan Utsman bin Affan keturunan dari keduanya. Wafatnya Utsman bin Affan. Bermula dari fitnah yang melanda pemerintahan Utsman bin Affan, Abdullah bin Sabah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan merayunya untuk menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Namun, Ali menolaknya mentah-mentah, bahkan membunuh sebagian pengikut Abdullah bin Sabah. Akan tetapi, pimpinan kaum munafik itu berhasil melarikan diri ke Mesir. Setiba di Mesir, Abdullah bin Sabah bertemu dengan beberapa kaum munafik untuk merencanakan makar yang hebat. Dengan pengaruhnya, Abdullah bin Sabah berhasil membuat opini tentang keburukan pemerintahan Utsman bin Affan di Madinah, sehingga beberapa kaum muslim terpengaruh oleh cerita Abdullah bin Sabah itu. Setelah dirasa banyak kaum muslimin yang terpengaruh, Abdullah bin Sabah bersama rombongannya kembali ke Madinah dan membuat fitnah besar terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Saking hebatnya api fitnah yang tersebar, sebagian para sahabat terpengaruh oleh ucapan kaum munafik tersebut. Sampai-sampai putra sulung Khalifah pertama, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, mendatangi sang khalifah sembari marah dan menarik jenggotnya. Pada suatu malam, tepatnya malam Kamis, Utsman bin Affan bermimpi ia bertemu dengan Rasulullah dan berkata kepadanya,
mereka telah membuatmu haus, wahai Utsman. Ia lalu berkata, benar, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata lagi, mereka telah membuatmu lapar, wahai Utsman. Ia menjawab, benar, wahai Rasulullah. Rasulullah kembali berkata, mereka mengepungmu, wahai Utsman. Ia menjawab, benar, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, sukakah bila besok kamu berpuasa, lalu berbuka di sisi kami? Ia menjawab, mau, wahai Rasulullah. Ia kemudian bangun dari tidurnya sambil tertawa. Detik-detik akhir telah datang. Para pengacau mulai menyalakan api di pintu rumah Utsman bin Affan. Para sahabat dan para pemuda kaum muslim kemudian mendatangi rumah Utsman bin Affan. Sementara Utsman berteriak dan memanggil mereka, aku bersumpah kepada kalian agar kalian kembali ke rumah masing-masing dan tetap menetap, kecuali dua orang, yaitu Hasan bin Ali dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Para pengacau mulai mengerahkan daya dan upaya mereka untuk mencoba memasuki rumah Utsman bin Affan. Istri Utsman kemudian mencoba untuk menampakkan rambutnya kepada mereka dengan harapan jika melihat rambutnya yang terbuka, mereka pun tidak akan mau masuk. Akan tetapi, Utsman bin Affan melarangnya. Para pengacau kemudian masuk menemui Utsman yang sedang membaca Al-Quran dan ketika itu sedang berpuasa. Ia membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 137 yang artinya, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Salah seorang pengacau tersebut kemudian masuk dan memukul Utsman bin Affan dengan pedangnya. Pukulan tersebut mengenai tangannya hingga putus. Utsman bin Affan kemudian berkata, Allahu Akbar, sesungguhnya kamu tahu bahwa tangan ini telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah SAW. Tak lama kemudian datanglah Sayyidina Nailah, istrinya, yang bermaksud untuk membelanya, tetapi mereka malah memotong jari-jarinya. Kemudian datanglah seorang laki-laki dan memukul Utsman bin Affan dengan potongan besi tepat mengenai bagian atas baunya. Utsman lantas berkata, Ya Allah, segala puji bagimu. Utsman kemudian menutup mushaf Al-Quran yang telah terlumuri dengan darahnya. Utsman kemudian berkata lagi, Ya Allah, wahai zat yang memiliki kemuliaan, aku bersaksi kepadamu bahwa aku telah bersikap sabar sebagaimana nabimu telah mewarisi kepadaku. Utsman bin Affan kemudian terbunuh pada Jumat tanggal 18 Zulhijjah. Ia dikuburkan di pengkuburan Baqi, lalu Ali bin Abi Thalib berdiri di atas pemakamannya seraya menangis dan berkata, Aku mohon kepada Allah agar aku dan kamu termasuk dalam golongan-golongan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 47, yang artinya, dan kami lenyap segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara.